Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang terakhir mata kuliah perekonomian Indonesia, yaitu mengenai bab kebijaksanaan dan strategi pembangunan ekonomi. Di sini akan dijelaskan mengenai kebijaksanaan ekonomi dalam negeri. Jadi kebijaksanaan ekonomi dalam negeri itu ada yang pertama itu peranan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini campur tangannya itu sangat sangat kelihatan sekali terhadap proses perkembangan ekonomi untuk masing-masing mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Di negara sedang berkembang, peranan pemerintah dibutuhkan, di mana peranan pemerintah harus lebih untuk memperluas atau memperlancar pembangunan. Kemudian kebijaksanaan dapat digolongkan mengenai pendapatan secara all-or-nothing, semua atau sama sekali, semua atau tidak sama sekali, bahwa rintangan-rintangan dan perkembangan ekonomi hanya dapat diatasi bila pemerintah mengadakan industrialisasi besar-besaran dan secara cepat. Kemudian yang kedua, pendekatan secara perlahan-lahan. Yang pertama tadi kan pendapatan secara all-or-nothing, yang kedua pendekatan secara perlahan-lahan. Hal ini menghendaki adanya perencanaan yang yang sedikit saja. Ini menghendaki adanya perencanaannya sedikit saja, industrialisasi dilaksanakan secara perlahan-lahan dan mementingkan mekanisme pasar. Demi perkembangannya usaha-usaha swasta serta memecahkan masalah pembangunan dengan bertahap. Ini yang mengenai tingkat peranan pemerintah dalam kebijaksanaan ekonomi. Kemudian mengenai pendidikan dan kesehatan. Di negara yang sedang berkembang, pendidikan dan kesehatan sangat penting karena perkembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan umum dapat mengurangi halangan-halangan untuk perkembangan dengan mengurangi keterbelakangan rakyat, menambah mobilitas baik antar daerah maupun antar kerja, menaikkan produktivitas dan memberi kesempatan berinovasi. Ya, jadi semua ini merupakan investasi manusia atau human investment yang dapat meningkatkan kualitas penduduk. Kok investasi kok manusia? Ya, karena di negara yang sudah maju itu bahkan tenaga kerjanya atau manusianya sangat terbatas. Dari awal kan sudah saya berikan ilustrasinya. Negara maju itu boleh menikah, boleh tidak. Mau menikah tapi dengan catatan tidak mau punya anak. Ya kan? Ada yang menikah dengan sesama jenis juga dilegalkan. Menikah dengan boneka dan sebagainya juga diperbolehkan. Maka kalau negara maju itu salah satu konsep kelemahannya kurangnya tenaga kerja. Bahkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh robot, oleh mesin itu dilakukan. Tenaga kerjanya sangat jarang. Tidak ada banyak yang mencari pekerjaan. Misalkan kalau di pemerintahan saja, di ABRI saja, misalkan angkatan bersenjata itu, atau di parlemen-parlemen pemerintahan itu baru dicari suatu tenaga kerja. Tapi kalau tidak, orang itu mau bekerja kadang memikirkan apakah dia layak bekerja atau menciptakan pekerjaan sendiri. Nah, itu bedanya negara maju dengan negara yang sedang berkembang. Maka kalau lebih banyak manusianya, sebaiknya atau memang seharusnya kalau negara sedang berkembang seperti Indonesia itu banyak manusianya, itu sebetulnya merupakan investasi. Tapi ternyata manusianya itu atau tenaga kerjanya itu kurang skill.
kurang berpendidikan, kurang keterampilan. Dan kalau mau mengolah bahan bakunya atau bahan mentahnya itu, negara sedang berkembang sangat kaya sekali. Tetapi tidak bisa mengolah menjadi kegunaan atau utility yang lebih baik. Nah, maka kenapa kok nggak bisa mengolah, Bu? Nah, itu karena kekurangan kapital. Kemarin sudah dijelaskan. Kemudian, bagaimana pengaruh tingkat kesehatan masyarakat kok sangat penting sekali. Iya, contohnya dalam keadaan seperti ini. Adanya COVID-19 itu kan semua sudah sudah berantakan. Yang mau kerja di sektor informal maupun non informal sudah nggak bisa lagi. Yang biasanya punya bisnis ya, bermacam-macam bisnis atau usahanya ternyata juga semua nggak bisa jalan. Ya, karena tingkat kesehatannya sangat terganggu. Dan pemerintah pun juga harus peduli, harus mengantisipasi dengan dana yang dimiliki pemerintah, bahkan dengan pinjaman juga. Karena pemerintah tidak mau rakyatnya semua sakit, semua harus sehat. Orang kalau sehat ya, orang itu kalau sehat kan bisa bekerja apa saja. Tapi kalau orang sakit itu nggak bisa, kerja apapun nggak bisa. Maka di sini pendidikan dan kesehatan sangat penting sekali. Tingkat pendidikan juga begitu. Pemerintah menggembar-gemborkan harus wajib 9 tahun, bahkan mungkin lebih lagi. Sekarang yang mencari pekerjaan bukan hanya S1, D3, S2 pun juga masih banyak yang menganggur. Nah, maka sebaiknya apa ya? Sedikit banyak kita meniru yang baik negara maju itu, misalkan menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuka usaha sendiri dan sebagainya. Kemudian kalau manusia itu memang didasari memang punya entrepreneur, jiwa wira swasta, mampu berdiri di kakinya sendiri atau entrepreneur. Tapi walaupun dasarnya memang kodratnya itu bisa seperti itu, tapi juga tidak gampang menjadi seorang wira swasta itu. Ada beberapa tahapan, walaupun ada warisannya tinggal meneruskan, juga kadang kalau nggak bisa manajemennya, nggak bisa jiwa wira swasta ya nggak bisa berjalan dengan baik. Kemudian fasilitas pelayanan umum. Investasi dalam fasilitas prasarana umum atau social overhead capital merupakan dasar pertumbuhan perekonomian di mana investasi kapital ini jarang dilakukan oleh sektor swasta. Nah, hal ini disebabkan karena sifatnya yang tidak langsung memberi keuntungan kecuali dalam jangka panjang. Iya. Jadi fasilitas pelayanan umum itu dirasakannya pada jangka panjang. Kalau jangka pendek tidak bisa dirasakan. Kemudian yang keempat itu ada perbaikan di bidang pertanian. Dalam hal ini diperlukan lebih banyak kapital guna perbaikan teknik dan efisiensi alat-alat yang baru. Jadi jangan menggunakan alat-alat tradisional, sudah ketinggalan. Yang baik itu apa tahu? Yang baik suatu polisi kebijaksanaan itu tepat dan cepat. Kalau tepat ya, tapi tidak cepat ya kalah bersaing. Tapi kalau cepat tapi tidak tepat ya banyak kerugiannya. Maka harus tepat dan cepat. Dalam perbaikan di bidang pertanian ditekankan prinsip perbaikan di sektor pertanian ini hendaknya dibarengi dengan industrialisasi yang sesuai dengan politik balance growth atau pertumbuhan yang seimbang. Jadi kalau petani itu biasa jangan hanya petani petani padi ya, atau petani yang lain yang palawija itu misalkan jagung, kedelai dan sebagainya, jangan hanya itu. Tapi lebih ditingkatkan dengan banyak sarjana pertanian ya, itu kok tidak mau terjun ke dunia pertanian ya. Banyak yang sarjana pertanian masuk di perbankan, masuk di sektor yang lain.
Nah, mestinya dengan lahan kita yang masih banyak yang ada di luar Jawa itu, sarjana pertanian itu harus digembleng, bisa menimbulkan atau mengadakan suatu tingkatan perbaikan industrialisasi pertanian, tapi yang modern, misalkan petani buah bisa disilang dan sebagainya. Kalau semangka itu biasanya kan warna merah, ada semangka warna kuning. Biasanya melon itu warnanya putih, ya. Sekarang ada melon yang berwarna kuning. Nah, itu adalah inovasi. Ya, dibutuhkan suatu seperti itu. Apel harusnya tidak apel hijau aja, tapi apel yang bagaimana, per yang bagaimana, itu dibutuhkan inovasi seperti pertanian tapi yang modern berinovasi. Kemudian yang kelima itu kebijaksanaan fiskal. Politik fiskal yang efektif perlu dilaksanakan di negara yang sedang berkembang. Politik ini berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara dan mempunyai 3 pengaruh penting untuk perkembangan ekonomi. Yang pertama, dapat mempengaruhi pendapatan. Iya, tujuan yang tadi telah dijelaskan semua untuk apa toh Bu? Tingkat pendapatannya agar lebih tinggi, tidak hanya petani padi, tapi petani buah-buahan yang disilang, dikembangkan lagi, ya, sehingga kita tidak kalah dengan negara yang sudah maju tingkat pertaniannya. Yang kedua, memajukan akumulasi kapital. Kalau modal-modal dalam industrialisasi itu sudah terbentuk, maka masalah kita salah satunya kekurangan kapital itu akan bisa diatasi. Ya, jadi punya kapital untuk memberdayakan semuanya itu, baik tingkat pertanian maupun untuk yang bahan baku, bahan mentah, misalkan karet, timah, kopi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu menahan inflasi atau deflasi. Inflasi itu ditandai dengan harga-harga naik. Kalau deflasi itu barangnya itu banyak sehingga nilai jualnya akan lebih rendah. Jadi inflasi lawan katanya atau lawan pengertiannya dengan deflasi. Nah, itu menahan. Jangan sampai harga itu terlalu tinggi karena barang yang di pasar itu terbatas, maka harganya akan melambung tinggi, namanya inflasi. Tapi kalau barang yang di pasar itu melebihi yang diminta atau terlalu besar, terlalu over, nah maka terjadi deflasi, harga-harganya akan turun. Nah, itu juga tidak baik. Yang baik itu bagaimana? Yang baik itu yang tadi, grow balance, pertumbuhan yang seimbang. Yang baik itu yang ideal yang seimbang, gemuk banget ora apik, cilik banget ora apik. Kemudian yang keenam itu kebijaksanaan moneter. Kebijaksanaan moneter ini mempunyai peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi, dalam mempengaruhi tersedianya kredit guna menanggulangi inflasi, serta mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Nah, supaya pemerintah ini dapat menjalankan kebijaksanaannya moneter itu, maka negara yang sedang berkembang harus mempunyai sistem keuangan dan kredit yang baik. Jadi diperlukan adanya lembaga-lembaga keuangan perbankan yang dapat memberikan fasilitas kredit, penyaluran tabungan di sektor-sektor yang produktif. Nah, ini kalau mau usaha kan butuh modal kapital. Kalau usahanya itu diprediksikan, diestimasikan, direncanakan, itu lebih baik atau berkembang, maka nggak apa-apa mencari kredit atau pinjaman. Asalkan jangan sampai kredit itu macet, jangan sampai. Karena nanti kalau sudah usaha baik, bisa estimasinya baik, bisa berkembang baik, pinjamannya juga lancar, nanti nggak usah mencari pinjaman, didatangi, disuruh minjam. Iya, bank itu ya, kalau orang itu datanya ya, punya utangnya banyak, ya,
tapi angsurannya itu lancar, tepat waktu. Itu selalu diuyak-uyak bank suruh hutang lagi. Tapi kalau tidak pernah pinjam, mau pinjam sedikit saja bahkan pertama itu sulit. Karena apa? Nah, karena dalam peminjaman tadi, ya, pihak perbankan itu ada yang dikenal dengan 5C toh. Karakternya, kapitalnya, kapasiti, ya, kondisi itu harus diperhatikan. Ya, jadi tidak lepas dari 5C itu. Nah, maka di sini yang faktor ketiga tadi ya harus melihat daripadanya dapat mengaruhi pendapatan, memajukan akumulasi kapital, menahan inflasi dan deflasi. Kemudian kebijaksanaan moneter tadi bisa pinjam, bisa kredit melalui lembaga keuangan atau perbankan, tapi jangan sampai macet. Nah, itu boleh. Ya, maka sebelum orang itu pinjam biasanya dianalisa kredit. Misalkan petani mau pinjam, maka orang perbankan tadi masuk ke wilayah pertaniannya. Apakah dia estimasinya nanti akan panennya bagus, perkembangannya ke depan bagaimana, gitu. Nah, nanti baru disuntik untuk dipinjami. Kemudian di sini yang ketujuh adanya kewirausahaan atau entrepreneurship. Kesulitan menumbuhkan wira swasta terletak pada tidak adanya kemauan dalam menerapkan kemampuan organisasi usaha produksi, ya, halang-halangan alat-alat dan kebiasaan, kurangnya insentif ekonomi, tidak adanya mobilitas vertikal, ya, pandangan rendah terhadap produktivitas dan sebagainya. Nah, itu fungsinya adanya wira swasta. Apa orang itu benar-benar bisa berwira swasta atau kalau hanya kekurangan modal? Jadi gini, suatu usaha pasti dibutuhkan perlunya modal. Tapi dengan adanya modal bukan salah satu itu untuk usaha itu berarti maju gitu. Jadi memang usaha itu butuh modal, tapi modal itu bukan satu-satunya orang itu sukses dalam suatu usaha. Betul ya, itu tanamkan. Jadi kalau mau usaha, aku nggak punya modal kok. Aku dari mana modalnya? Gampang. Yang penting apa? Yang penting di sini tuh ada inovatifnya tuh bagaimana kalau misalkan mau mengembangkan ini dengan cara bagaimana. Kalau membuat ini harus bagaimana. Kalau mau marketing seperti ini, teknik marketing seperti ini harus bagaimana. Yang penting bisa di sini inovatifnya itu. Nah, kemudian modal itu dibutuhkan juga untuk melakukan itu. Kalau nggak ada modal ya nggak bisa jalan. Nah, kan sekarang banyak lembaga perbankan, lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman itu. Jadi kalau mau usaha, jangan hanya terpandang modal. Misalkan anaknya seorang pengusaha, semua sudah komplit, tinggal meneruskan karena bapak ibunya sudah tua misalkan. Itu belum tentu bagus walaupun kuliah di luar negeri. Belum tentu. Kenapa? Kalau jiwa entrepreneur itu rendah, jiwa ketangguhannya, orang mau usaha itu kayak penyanyi dangdut ya, jatuh bangun itu sudah biasa. Jangan ini jatuh nanti bingung lagi, enggak. Harus dibutuhkan seorang yang tangguh dalam entrepreneur itu, ya. Jadi harus yang tangguh. Kalau ini macet dalam usahanya itu bagaimana? Dalam ekonomi manajemen keuangan Anda masih ingat. Ini Anda kan sudah semester 6, berarti kan sudah lulus manajemen keuangan. Itu kan ada toh. Dalam menilai suatu perusahaan itu ada beberapa tahap. Illiquid, ya, tapi solvable. Artinya apa? Illiquid tidak mampu bayar utang jangka pendek, tapi solvable, mampu bayar utang jangka panjang. Ada lagi yang kedua alternatif. Perusahaan itu liquid, tetapi insolvable. Perusahaan itu bisa bayar utang jangka pendeknya, tapi nggak bisa bayar utang jangka panjangnya atau seluruh utang-utangnya. Itu alternatif yang kedua.
Kemudian alternatif yang ketiga, perusahaan itu solvable tapi juga liquid. Nah itu yang bagus, yang harus dicapai, yang demikian itu primadonanya, liquid dan solvable. Liquid itu mampu bayar utang jangka pendeknya, solvable itu mampu membayar utang jangka panjangnya atau seluruh hutang-hutangnya. Nah itu yang diinginkan seperti itu. Kemudian yang keempat itu alternatif yang keempat, ya, itu perusahaan itu bisa illiquid tetapi insolvable. Ya, bagaimana kok illiquid kok insolvable? Illiquid itu nggak mampu bayar utang jangka pendeknya, insolvable itu nggak mampu bayar hutang panjangnya atau seluruh hutang-hutangnya. Berarti sudah nggak bisa mampu apa-apa, no Bune, berarti bangkrut. Bukan, tidak bangkrut. Masih ada lagi orang dikatakan sudah bangkrut itu sudah benar-benar nggak bisa bergerak. Kalau dalam struktur permodalan, orang itu misalkan satu kali proses produksi itu menghabiskan berapa, dalam manajemen keuangan sudah pernah menghitung toh. Jadi satu kali proses produksi itu berapa modal kerjanya, ya modal kerjanya saja, ditambah savete stok, yaitu apa? Uang kas yang harus dijaga. Misalkan uang kas itu misalkan 10 juta, ditambah modal kerjanya itu misalkan 50 juta, itu baru proses untuk produksinya, berarti itu masih mampu satu kali proses produksi, minimal masih mempunyai satu kali modal kerja ditambah saving stock yang diinginkan perusahaan itu masih bisa dikatakan belum bangkrut. Dan tadi illiquid kok insolvable, berarti nggak punya apa-apa, no Bu, nggak bisa bayar utang apa-apa, berarti bangkrut? Enggak. Dalam manajemen keuangan masih ada cara lagi, yaitu apa? Yaitu dengan earning power. Earning power itu apa? Kemampuan untuk menghasilkan laba. Kenapa laba perusahaan ini kok menurun terus? Maka harus dicari solusinya. Apakah karena penambahan modal itu berasal dari hutang? Ya, berarti apa namanya? Berarti rentabilitas modal asing. Reason of the ROA itu loh. Rentabilitas ekonomi sama dengan NOA dibagi NOI kali 100%. Atau istilahnya return of the owner, ya. Return of the owner itu rentabilitas ekonomi. Kemudian yang kedua bagaimana? Dengan rentabilitas modal sendiri. Perusahaan itu apa lebih bagus menjalankan usahanya dengan modal sendiri, atau istilahnya return of net worth. Perusahaan itu tidak bagus kalau pinjam. Kalau dengan menggunakan modal sendiri malah labanya semakin tinggi. Berarti dirubah earning power-nya dengan rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri atau RMS atau return of net worth. Ya, rentabilitas itu kemampuan menghasilkan laba. Dibagi ada ROA, RE-nya itu dibagi rentabilitas ekonomi, RE ya, dan rentabilitas modal sendiri atau RMS. Yang RE itu istilah ekonominya namanya return of the owner, yaitu NOI dibagi NOA ya, kali 100%. Kalau RMS atau return of net worth itu rumusnya RMS, NOI dibagi EAT earning after tax, laba usaha dibagi EAT, keuntungan bersih sesudah pajak, kali 100%. Kalau ternyata tinggi menggunakan dengan RE, maka perusahaan malah melakukan pinjaman. Nah, kalau nggak bisa bayar utang jangka pendek dan jangka panjang kok melakukan pinjaman, Bu? Nah, itu dengan mengurangi aset yang dimiliki, dijual. Ya kan? Dijual, digunakan untuk bayar utangnya, nanti kan dapat utang lagi. Ya. Tapi kalau
dengan RE-nya itu tidak bagus, maka dicoba lagi dihitung dengan RMS, rentabilitas modal sendiri, hanya menggunakan modal sendiri. Jangan menambah hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, misalkan setelah dihitung, RMS-nya itu malah semakin tinggi dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun semakin tinggi, maka stop, jangan melakukan pinjaman, menggunakan modal yang dimiliki saja. Nah, dari mana modal yang dimiliki? Nggak mampu bayar utang jangka pendek maupun jangka panjang, orang illiquid insolvable, ya menjual asetnya lagi, tapi untuk menambah hutang, tidak membayar hutang, tapi menambah modal, bukan menambah hutang. Jadi asetnya dikurangi, dijual, tapi digunakan untuk menambah modal. Ya, jadi orang dikatakan bangkrut itu sudah nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi kalau masih bisa digunakan earning power-nya, kekuatan mencari keuntungan, ya, dengan dengan cara yang kedua tadi, misalkan dengan menaikkan RE atau RMS. Kemudian yang kedua, apakah masih punya modal kerja untuk 1 kali proses produksi. Nah, kalau itu masih, maka dikatakan perusahaan itu nggak bangkrut, ya, masih bisa menggunakan suatu cara usahanya sendiri. Nah, itulah maknanya entrepreneur sejati, tidak gampang menyerah, harus tangguh, harus ulet, harus mempunyai beberapa inovasi, perubahan-perubahan, ya, untuk merubah itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau mau jadi pengusaha bukan harus sarjana ekonomi, tapi dia itu mempunyai basic jiwa ketangguhan bisnis itu. Kalau ekonomi, misalkan Anda mau jadi pengusaha, nggak usah kuliah di ekonomi, kuliah di mana saja nggak apa-apa, ya. Tetapi lebih baik, harusnya lebih pinter kuliah di ekonomi karena punya dasar-dasarnya. Oh, kalau illiquid solvable itu bagaimana? Oh, ini liquid tapi insolvable bagaimana? Oh, ini illiquid insolvable itu harus bagaimana? Itu kan kalau nggak orang ekonomi nggak tahu. Tapi tidak harus orang ekonomi itu mesti bisa, nggak tentu. Ya. Nah, ini mengenai suatu kebijaksanaan moneter itu, kemudian adanya kewirausahaan, ya. Itu yang materi yang terakhir. Kemudian mengenai makalah-makalah itu ada penerapan teknologi, itu bagaimana penerapan teknologi di negara sedang berkembang atau di Indonesia. Yang kedua, ada adopsi teknologi dalam menghadapi era industrialisasi, itu harus bagaimana. Apakah kita mengirim ahli teknologi yang belajar di negara maju, atau kita mendatangkan dari negara maju ke negara yang sedang berkembang. Kemudian di sini ada makalah juga, kondisi budaya komparatif, kondisi budaya kompetitif normatif sebagai prasyarat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi lebih ditekankan kepada budaya kompetitif normatif. Kompetitif normatif itu bersaing secara sehat, ya. Kalau orang mau mencari pekerjaan, ya, di dalam tatanan manajemen itu ada job description. Job description itu uraian dari suatu pekerjaan itu yang kosong, misalkan dibutuhkan tenaga keuangan misalkan. Itu harus bagaimana job description-nya? Harus wanita, harus sudah punya anak apa belum, sudah berkeluarga apa belum, pengalaman kerjanya bagaimana, lulusan apa, umur berapa, itu namanya job description. Ya, terus ada job training. Biasanya orang bekerja itu di training, misalkan 3 bulan. Selama 3 bulan dia bisa mengikuti ritme kerja itu atau tidak. Nah, setelah job training kemudian ada job kualifikasi. Jadi dia itu bisa mengikuti di dunia kerjanya
Di kompetitif normatif itu seorang yang bekerja itu bersaing dengan sehat. Ya, jadi kompetitif persaingan, normatif dengan norma-norma yang sudah ditentukan. Jadi ada job description, job training, kemudian job qualification. Ya. Jadi seorang pekerja itu harus bisa bersaing dengan rekan kerjanya, bukan bersaing yang negatif, tapi harus bisa mengikuti pola atau sistem kerja di tempat kerjanya itu sendiri. Kemudian yang berikutnya itu kebijaksanaan fiskal. Jadi kebijaksanaan fiskal itu per tahun. Jadi kalau nanti Anda membuat makalah mengambil kebijaksanaan fiskal, ya berarti kebijaksanaan fiskal 2018-2019. Itu bagaimana kebijaksanaan fiskalnya. Kemudian yang terakhir itu ada proposal mengenai pola penarikan pajak bumi dan bangunan. Ya. Itu bagaimana pajak bumi dan bangunan berarti ya tahun 2018 2019 nanti kan dibayar September tahun 2020. Kemudian kalau mau lain pajak yang lain yang ada pajak progresif, pajak regresif yang kemarin itu juga bisa. Nah, ini materinya perekonomian Indonesia sampai di sini. Kemudian nanti tugas UAS, ujian akhir semester, nanti saya suruh membuat makalah yang berhubungan dengan materi-materi ini. Nanti makalahnya si A membuat makalah tentang fokusnya apa, si B apa, dan seterusnya. Nanti saya WA saja ya, saya WA grup, misalkan Mbak ini atau Mas ini membuat makalah mengenai temanya, mengenai fiskal, mengenai ekspor, mengenai ekspor impor, mengenai perbankan konvensional dan syariah. Kan perekonomian Indonesia dari awal sudah dikatakan meliputi semua aspek, bahkan semua mata kuliah Anda itu masuk di perekonomian Indonesia. Kemudian diterapkan di perekonomian di negara Indonesia, namanya judulnya saja mata kuliah perekonomian Indonesia. Jadi kalau ada negara maju, negara development, negara maju itu hanya membandingkan dengan negara yang under development, negara yang sedang berkembang. Jadi kalau perekonomian Indonesia itu memuat apa saja, banyak. Perbankan boleh, perbankan dibagi konvensional dan perbankan syariah, ya, atau lembaga keuangan yang lainnya, mengenai OJK juga. Kemudian yang kedua itu mengenai pajak. Pajak itu ada kan dibagi lagi, ada pajak progresif, pajak regresif, ya, juga banyak sekali. Kemudian moneter itu mengenai perekonomian, mengenai sektor perbankannya, ya, tapi moneternya. Kemudian kebijaksanaan fiskal, kemudian pola ekspor impor itu juga. Kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat mengenai sumber daya alam, sumber daya manusia, mengenai skill dan kapitalnya. Kemudian juga mengenai tingkat produktivitasnya, mengenai pendapatan nasionalnya, mengenai devisanya, ya, mengenai pinjaman dalam negeri luar negeri, mengenai kurs dolarnya, banyak sekali. Maka materinya tidak saya batasi harus bukunya ini, enggak, terserah Anda mencari di internet boleh. Dan juga kalau ada siaran di televisi mengenai pembahasan perekonomian, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, itu juga boleh sebagai referensi. Ya, nanti juga dalam internet itu di website itu juga bisa dimasukkan sebagai daftar pustakanya. Jadi Anda ini bebas, ya, memilih arulannya, kan semua masuk di perekonomian Indonesia. Kemudian nanti setelah kondisi COVID-19 ini juga akan dibahas lagi, itu lebih rumit, mengembalikan perekonomian seperti sebelum COVID-19 ini juga sangat sulit, walaupun bisa pulih tapi tidak sebagus yang dulu pasti, karena barang kena wabah, ya, wabah pendunia itu COVID-19 itu. Nah, itu pemerintah masih bingung, uang masih digunakan untuk untuk kesehatan masyarakatnya. Masyarakatnya banyak yang nggak bisa makan karena nggak bisa
bekerja dan sebagainya. Itu biar nanti dibahas perekonomian Indonesia untuk tahun yang akan datang. Anda sudah lulus wisuda. Jadi mungkin tahun depan itu, nah saya mau menerangkannya sudah beda dengan ini, perekonomian Indonesia setelah terjadinya COVID-19. Ya kita lihat nanti bagaimana perkembangannya, kita kan belum tahu. Ini baru proses menghadapi COVID-19 ini. Demikian penjelasan dari Puning. Dengan ya kondisi COVID-19 ini kita kuliah seperti ini, sebetulnya tidak marem, nggak jelas. Tapi bagaimanapun perkuliahan tetap dilangsungkan. Saya pribadi mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, kurang jelas dan sebagainya. Tapi saudara boleh, para mahasiswaku boleh japri Puning minta penjelasan. Ya. Semoga kalian sehat semua dan Puning doakan juga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.